klub butik, yaitu klub yang mendapatkan keuntungan besar sekali dari jual beli pemain. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas satu tema yang menarik ya, yaitu tentang profil sebuah klub yang diberi julukan sebagai klub butik. Jadi ini model-model klub yang dia bisa mengambil banyak sekali keuntungan dari membeli dan kemudian menjual pemain. Nah, kalau kita ambil data dari transfer market ya, sejak tahun 2010 sampai sekarang, sampai 2022, itu posisi paling atas di peringkat butik klub itu adalah Benfica, ya, sebuah klub dari Portugal ya. Kalau Anda menyukai bola di era tahun 90-an, ini klub yang melahirkan bintang seperti Rui Costa, kemudian Paulo Sousa. Nah, Benfica ini kalau dihitung sejak 2010 sampai dengan 2022 atau sekarang, ini dari jual beli pemain dia mendapatkan pemasukan sampai 1,3 miliar euro. Itu kalau dirupiahkan sekitar 20 triliun. Bayangkan, dia penjualan pemain dia bisa mendapatkan sampai 20 triliun rupiah. Nah, dari hasil penjualan itu, mereka kan juga belanja nih. Jadi keuntungan bersih yang mereka dapatkan selama 2 dekade ini mencapai sekitar 690 juta euro. Atau kalau dirupiahkan itu sebesar 10,3 triliun. Nah, salah satu yang paling besar, keuntungan paling besar yang fenomenal itu yang didapatkan oleh Benfica itu datang dari penjualan striker Darwin Núñez ya, pemain asal Uruguay ini yang dibeli 34 juta euro dari Almeria dan dijual ke Liverpool 75 juta euro. Artinya dari satu pemain ini saja Benfica sudah untung 41 juta euro. Nah, hebatnya Benfica ini meskipun dia sering kali menjual pemain, tetapi dia juga tidak kesulitan dalam hal prestasi. Jadi dari sisi gelar domestik ya, sejak tahun 2000 mereka sudah mendapatkan 7 gelar. Dan total gelar domestiknya itu ada sekitar 37-an dalam sejarah klub. Nah, apa kunci Benfica ini sehingga dia mendapatkan julukan sebagai klub butik itu tadi, sehingga dia bisa profit besar sekali? Nah, kunci pertama dia adalah akademinya. Jadi Benfica ini punya akademi yang dijuluki sebagai, bukan dijuluki ya, yang digelari sebagai salah satu akademi terbaik di dunia. Jadi selain tadi yang sudah saya sebut, Rui Costa, Paulo Sousa, kemudian Manis, kemudian Renato Sanchez, misalnya mereka juga menghasilkan pemain yang ketika dijual harganya luar biasa besar. Nah, kalau kita mau sebut produk lain dari Akademi Benfica ini, contohnya adalah Joao Felix ya, yang dijual dengan harga 126 juta euro ke Atletico Madrid ya. Kemudian ada juga Ruben Dias. Ruben Dias ini dijual ke Manchester City waktu itu 65 juta euro. Nah, akademi yang sangat bagus ini salah satu penunjang Benfica dalam membentuk predikat sebagai butik klub. Nah, kemudian rahasia kedua adalah mereka memiliki tim pemandu bakat yang luar biasa hebat, terutama dalam mencari pemain-pemain dari Amerika Latin ya. Salah satu yang membuat banyak bakat-bakat atau talenta dari Amerika Latin ini mau datang ke Benfica, ke Portugal adalah pertama karena kesamaan iklim ya. Kemudian kulturnya juga sama, budayanya juga hampir-hampir mirip, gaya main juga hampir-hampir mirip. Dan kemudian
kalau pemain asing itu masuk ke Portugal itu biasanya tidak banyak restriksinya dibanding dengan misalnya masuk ke Inggris, masuk ke Jerman, masuk ke Spanyol gitu. Nah, selain selain itu juga Benfica bisa mendapatkan mereka dengan gaji yang murah. Nah, selain harga murah, gajinya juga tidak terlalu besar. Nah, kalau kita mau sebut, contohnya ada banyak ya. Salah satunya misalnya David Luiz. David Luiz ini dibeli 1,5 juta euro, tapi bisa laku sampai 25 juta euro. Kemudian pemain sayap asal Argentina ya, Angel Di Maria. Ini juga dibeli hanya sekitar kisaran 6 juta euro, tapi bisa dijual atau bisa laku di harga 25 juta euro. Nah, contoh lain juga banyak, misalnya Ederson yang sekarang menjadi kiper andalan dari Manchester City. Ini bayangkan dia hanya dibeli seharga 500.000 euro, tapi dia bisa dijual dengan harga 40 juta. Ya, hampir untung sekitar 39,5 juta euro. Nah, kalau mungkin beberapa waktu lalu juga ada pemain Argentina ya, Enzo Perez. Enzo Perez ini juga dijual di Valencia, harganya 25 juta euro, padahal dia dibeli dari Estudiantes waktu itu hanya sekitar 5,5 juta euro. Nah, ini faktor kedua. Nah, faktor ketiga, mereka juga punya talent scouting yang sangat bagus di negara-negara kecil Eropa. Ya, yang mungkin negara-negara itu masih belum terlalu memiliki prestasi besar. Misalnya seperti Slovenia, kemudian Swedia kayak gitu. Nah, contohnya juga misalnya kiper Jan Oblak. Nah, ini pemain yang hanya dibeli seharga 4 juta euro, tapi dia laku dijual ke Atletico Madrid 16 juta euro. Victor Lindelof ini juga salah satu contoh. Nah, dia waktu dijual ke Manchester United, Benfica bisa profit sampai 35 juta euro. Nah, kemudian yang unik juga ada namanya Nemanja Matic. Nah, sekarang membela AS Roma. Nah, Matic ini dia diambil dari Chelsea 5 juta euro, tapi karena bagus di Benfica, Chelsea tertarik, dibeli lagi oleh Chelsea 25 juta euro. Jadi untung 20 euro. Nah, itu 3 faktor yang menjelaskan mengapa Benfica ini bisa disebut sebagai klub butik, yaitu klub yang mendapatkan keuntungan besar sekali dari jual beli pemain. Bahkan dia menduduki peringkat pertama sebagai tim yang paling besar untungnya dalam hal jual beli pemain. Nah, siapa peringkat kedua? Sesama tim Portugal juga, yaitu Porto. Nah, ini kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Silakan jika Anda punya komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Salam.